Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah bergabung dalam Classroom X Amazing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Viga Prayoga Samsudin dari Sukabumi Creative Hub. Oke, teman-teman, malam ini kita akan sharing mengenai seputar dunia kerja ilustrator bersama narasumber yang berkompeten dalam kegiatan Classroom Webinar X Amazing. Acara ini merupakan acara kolaborasi Sukabumi Creative Hub bersama dengan Majing dalam rangka memberikan wadah edukasi yang menarik seputar ekonomi kreatif. Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, izinkan saya dan rekan-rekan untuk sedikit memperkenalkan mengenai Sukabumi Creative Hub dan Majing. Sukabumi Creative Hub merupakan komite akselerasi penataan dan pengembangan ekonomi kreatif di kota Sukabumi. Dalam rangka mengembangkan ekonomi kreatif, SCH mencoba menginisiasi beberapa program, salah satunya Classroom yang diharapkan menjadi wadah belajar, bertemu, dan berbagi pengetahuan mengenai ekonomi kreatif. Dalam webinar Classroom kali ini, SCH bekerjasama dengan Amazing dan didukung oleh Hima Dekavi Universitas Nusa Putra sebagai media partner kita. Buat teman-teman yang mau tahu apa itu Amazing, seperti apa kegiatannya, selanjutnya akan dijelaskan oleh perwakilan Amazing. Untuk perwakilan dari Amazing, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Kang Tiga kesempatannya. Saya izin share screen. Bentar. Oh, lagi ada dulu mungkin ya sebentar ya. Udah dulu kali ya, Kak. Udah selesai kali ya adanya ya? Kalau saya ada selesai soalnya. Langsung mulai aja ya, Kang Tiga ya. Oke, baik, perkenalkan nama saya Agung dari tim Mazing. Saya mewakili dari teman-teman Mazing akan memberikan pengenalan mengenai apa itu Mazing. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sukabumi Creative Hub yang sudah berkolaborasi bersama dengan Mazing untuk acara kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi semua peserta yang hadir saat ini. Baik, saya langsung masuk ke pengenalan tentang Mazing ya, teman-teman. Oke, apa itu Mazing-nya? Ini mungkin teman-teman banyak yang belum tahu mengenai Mazing. Jadi Mazing itu adalah aplikasi. Aplikasi yang berbasis Android atau iOS. Ini bisa digunakan secara gratis ataupun berbayar. Berfungsi untuk membuat landing page atau single website. Jadi dengan satu halaman saja kita bisa mengumpulkan semua link URL sosial media kita, YouTube, Spotify, Marketplace, serta fitur-fitur monetisasinya untuk meningkatkan pendapatan pengguna secara online. Nah, kebetulan kalau teman-teman di sini ada yang merupakan konten kreator atau mungkin punya brand atau punya bisnis juga, bisa memanfaatkan Mazing untuk sebagai pengganti website pribadi atau website perusahaan teman-teman. Karena bikin website kan mungkin biayanya cukup besar, kemudian juga menghabiskan waktu yang cukup lama pengembangannya. Dengan Mazing ini sudah sampai 15 menit, teman-teman bisa bikin halaman sendiri atau page sendiri di Mazing. Lalu page ini bisa teman-teman simpan di profil Instagram teman-teman misalnya begitu. Lalu kalau kita ingin tahu kira-kira di dalam Mazing itu ada apa aja sih fitur-fiturnya? Oke, jadi yang pertama itu yang sebelah kiri ini, paling kiri dari saya ini, ada yang namanya link in bio. Jadi yang saya sebutkan sebagai landing page tadi, teman-teman bisa mengumpulkan semua link
sosial media teman-teman di situ. Website teman-teman, marketplace teman-teman, semua bisa di situ ditampilkan. Jadi kalau kami dibandingkan tuh mungkin kami bisa dibandingkan dengan Linktree ya. Jadi Linktree mungkin teman-teman sudah banyak yang lebih tahu karena memang lebih populer. Linktree itu muncul dulu ketika Instagram memperkenalkan yang namanya link in bio, tapi cuma bisa satu link aja di situ. Sementara kan ya sebagai brand, sebagai content creator, kita punya lebih dari satu link. Kita punya sosial media, kita punya YouTube, kita punya mungkin punya TikTok juga, punya WhatsApp juga yang ingin tampilkan, dan punya website juga. Nah, Linktree ada sebagai sebuah solusi di mana kita kumpulin tuh semua di satu link yang sama. Lalu Linktree-nya yang dimunculin di situ. Nah, gitu kira-kira. Nah, ini kurang lebih Mazing, kurang lebih mirip seperti itu. Lalu, tapi tidak hanya itu. Di Mazing juga punya fitur-fitur lainnya. Yang pertama, yang cukup penting juga adalah fitur analitik. Nah, fitur analitik ini sangat penting bagi teman-teman pemilik brand atau content creator untuk mengetahui traffic kunjungan harian dari sosial media kita misalnya. Atau engagement rate-nya seperti apa. Itu sangat penting. Nah, ini bisa dibantu dengan mengkoneksikannya ke Mazing. Berikutnya juga ada fitur form. Form ini mirip mungkin kayak Google Form ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya kebutuhan untuk mengumpulkan data, ingin minta feedback ke follower teman-teman, misalnya ada calon klien yang ingin kerjasama, bisa mengisikan formulir ini juga. Jadi fungsinya sangat beragam. Misalnya juga memberikan rating juga bisa di sini, bikin polling juga bisa di sini. Jadi semua fungsi-fungsi yang intinya adalah untuk kepentingan data bisa kita gunakan form ini. Berikut juga fitur yang lain adalah kita punya yang namanya URL shortener. Jadi kalau punya link-link yang panjang, kita bisa singkatkan di sini semua. Nah, lalu yang berikutnya di sini dari paling kanan ini ada yang namanya control center. Control center ini teman-teman bisa manfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan di situ. Di situ ada fitur-fitur seperti misalnya invoicing. Ini teman-teman kalau mau punya klien ingin memberikan invoice kepada klien bisa menggunakan ini. Lalu tadi ada form juga. Lalu yang terpenting di sini adalah digital product. Jadi teman-teman bisa mengupload karya teman-teman di Mazing. Baik itu video, film pendek misalnya, foto, atau ilustrasi nih kayak tema malam ini, ilustrasi, desain, apapun karya teman-teman yang bisa didigitalisasi, bisa diupload di Mazing. Gitu. Dan nanti dari situ teman-teman bisa monetisasi juga, karena di Mazing ada fitur payment-nya juga, serta ada fitur donasinya juga. Nah, jadi teman-teman bisa optimalkan Mazing untuk manajemen, katakanlah sebagai content creator gitu teman-teman ya. Untuk sebagai content creator, teman-teman bisa optimalkan Mazing sebagai manajemennya bisnis teman-teman. Nah, untuk hari ini kami sediakan sebuah sertifikat. Tapi sertifikat ini memang ada harganya, Rp15.000. Harga ini memang kita berikan untuk bagi mereka yang memang ingin mempunyai sertifikat. Tapi tidak hanya mendapatkan sertifikat, teman-teman juga akan mendapatkan langganan Mazing Premium selama 2 bulan. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan fitur-fitur Mazing tadi, bisa langsung beli sertifikat plus berlangganan Mazing Premium selama 2 bulan. Nah, Mazing Premium ini kalau kita pakai rate normal, itu harganya adalah Rp150.000 per bulannya. Jadi teman-teman dengan hanya membayar Rp15.000, langsung mendapatkan benefit 2 bulan Mazing Premium senilai Rp300.000 plus sertifikat. Gitu. Jadi teman-teman bisa banget manfaatin ini karena ini momen yang hanya didapatkan di kelas ini begitu. Nah, ini contoh kalau teman-teman masih bingung gitu ya, kayak gimana sih tampilan Mazing itu masih belum kebayang gitu ya. Nah, ini contohnya. Bisa dilihat di sini. Jadi mirip kayak Linktree, tapi kalau Linktree itu hanya mengumpulkan link gitu ya, hanya mengumpulkan link-linknya aja, secara simple gitu ya konsepnya, desainnya juga simple. Nah kalau Mazing ini desainnya sudah bervariasi, bisa nambahin gambar, ilustrasi, dan juga bisa menambahkan video di situ. Jadi bisa lebih lengkap fiturnya gitu yang ditampilkan. Oke, kira-kira demikian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kang Tiga. Nuhun Kang. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, teman-teman. Jadi itu tadi penjelasan mengenai ECH dan Mazing. Nah, for your information, teman-teman, seperti yang sempat dijelaskan di awal,
Webinar Classroom kali ini akan mengupas tuntas mengenai dunia kerja ilustrator. Jadi buat teman-teman yang mau atau bahkan sudah nih menjadi ilustrator tapi masih bingung dan penasaran seperti apa sih dunia kerja ilustrator dan bagaimana caranya karya ilustrasi yang kita buat bisa menghasilkan cuan atau uang. Nah, penasaran kan? Sebelum itu mari kita kenalan nih dengan narasumber kita, Kak Faiza Priyanka Putri atau juga dikenal Kak Carupin kalau di IG. Halo Kak. Halo, Lagi ada kesibukan apa nih akhir-akhir ini kakak? kalau untuk aku sebagai ilustrator, akhir-akhir ini aku kesibukannya lebih mengisi kelas, mengerjakan pesanan-pesanan ilustrasi, dan lagi bikin produk baru sih. Buat Kak Faiza, kenapa nih Kak Faiza bisa terjun dalam dunia ilustrator nih? Oke, jadi pertama-tama aku perkenalin diri dulu kan. Aku Caca, dan aku seorang ilustrator. Nah, kenapa aku bisa awal-awal terjun ke dunia ilustrasi adalah pertama basicnya adalah karena aku emang suka gambar. Dari dulu aku suka banget sama karakter-karakter kartun karena dulu kan pasti waktu waktu kita kecil kan suka baca komik, suka baca buku bergambar dan aku sangat tertarik sama dunia itu. Dan sebenarnya S1 aku dulu kuliah aku sebenarnya interior tapi ujung-ujungnya aku balik lagi lebih senang menggambar ke gambar-gambar ilustrasi seperti karakter atau misalnya bunga atau misalnya pemandangan kayak gitu-gitu. Maksudnya jadinya aku ternyata lebih menguasai, lebih bisa mengembangkan kemampuan aku di bidang itu daripada bidang desain yang lain gitu. Jadi aku akhirnya memutuskan untuk itu dan aku melihat kayaknya kemungkinan-kemungkinan atau kesempatannya banyak juga. Jadi aku senang ada di lingkup jadi ilustrator. Wah, keren banget nih Kak ya. Oke nih buat teman-teman, biar gak makin penasaran, langsung saja. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Kak Faiza. Untuk Kak Faiza dipersilahkan. Ya udah aku share dulu ya share screen dulu. Boleh Kak. Untuk suara aku jelaskan cukup jelas untuk teman-teman. Jelas banget Kak. Aman-aman. Oke, halo, perkenalkan. Udah kenalan sih tadi namanya Caca ya. Jadi aku kenalan lagi karena ini ada di slide. Halo, nama aku Caca. Seperti yang tadi udah jelaskan, aku adalah seorang ilustrator yang basicnya sebenarnya adalah interior, terus kemudian terjun ke dunia ilustrator. Terus kita langsung masuk aja ke materi nih. Jadi dunia kerja ilustrator itu seperti apa sih gitu? Aku jelasin satu-satu. Oke, pertama-tama tadi kan aku udah ngejelasin ya kenapa aku terjun ke dunia ilustrator gitu. Nah, aku juga pengen ngejelasin dunia kerja ilustrator itu seperti apa sih setelah aku menjalaninya udah cukup lama, udah sekian tahun. Nah, sebagai ilustrator, dunia kerja ilustrator itu pertama adalah sangat luas. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen jadi ilustrator, dunia kerja ilustrator itu sangat luas. Jadi untuk menjadi ilustrator bisa banget kemana-mana. Entah kamu jadi ilustrator untuk sebuah perusahaan misalnya, entah sebagai ilustrator kamu juga bisa jadi graphic designer, kamu juga di bidang lain bisa jadi art dosen seni gitu atau misal art teacher gitu. Dan di kesempatan lainnya kamu juga kalau misal kamu emang orang atau creative person gitu, kamu juga bisa jadi head of creative di sebuah tempat gitu. Maksudnya di mana aja gitu ya. Jadi art director. Jadi banyak banget sebenarnya kesempatan dari seorang ilustrator. Nah, ilustrator sendiri itu kerjaannya apa aja sih selain yang tadi aku sebutin gitu. Jadi kerjaan ilustrator itu tuh bisa juga mencakup hal-hal kayak branding, ke arah branding. Atau misalnya ilustrator itu bisa juga kamu mengolah atau bekerja sama dengan penulis, membuat buku, dan membuat cover buku. Itu kayak kemungkinan yang kamu dapat kalau kamu sebagai ilustrator gitu ya.
Terus udah gitu, selain itu kamu juga bisa bikin produk sendiri. Kamu juga bisa kerja sama orang untuk mendevelop produk dan apapun yang berkaitan sama ilustrasi. Di sisi lain, dengan media kamu juga bisa, biasanya kadang suka ada media-media kayak mungkin maksudnya media-media berita atau semacamnya yang suka meng-hire ilustrator untuk bikin visual page-nya gitu kan. Jadi banyak banget dan juga pokoknya luas sekali dunia kerja ilustrator gitu. Nah, kedua, sebagai ilustrator itu apa aja sih yang dibutuhin? Pertama banget itu udah pasti ya, namanya ilustrator harus bisa gambar. Harus bisa gambar dan menggambar dan mewarna. Dua hal itu, tapi menggambar dan mewarna seperti apa sih gitu. Jadi untuk gambar dan warna sendiri tuh ilustrator tuh harus bisa menguasain semuanya gitu. Basic-basicnya aja, intinya tuh basic-basicnya aja untuk membuat ilustrasi. Entah dari anatomi tubuh, entah dari objek-objek yang biasa kita lihat, atau bahkan lebih luas dari itu kita bisa menghasilkan gambar-gambar lain atau imajinasi-imajinasi lain dari ilustrasi kita gitu. Kedua juga tentang warna. Warna yang seperti apa sih gitu. Warna yang harus dihasilkan ilustrator itu adalah warna yang harmonis pertama gitu ya. Jadi emang enak dilihat, nyaman dilihat, semuanya saling melengkapi, bagus gitu. Kedua, apakah itu bisa memberikan pesan tertentu untuk ilustrasi kamu, karena ilustrasi itu sebenarnya juga bisa jadi media informasi untuk banyak orang. Jadi ketika kamu memberikan warna, itu juga kadang warna itu nggak sekadar cuma ngasih warna bagus, tapi juga warna itu melambangkan apa sih atau memberikan simbol apa sih dalam ilustrasi kamu gitu. Misalnya entah warna kuning itu bisa ngasih perasaan yang lebih ceria atau positif, warna pink itu lebih ke perasaan yang love gitu misalnya, atau misal warna hijau itu lebih yang warna yang adem atau tenang, warna biru adalah warna yang lebih dingin, warna merah tuh kayak lebih merah atau oranye tuh yang lebih ke warna-warna yang memberikan semangat misalnya kayak gitu. Itu juga ada kayak psikologi warnanya. Jadi untuk menjadi ilustrator itu banyak hal yang harus dia siapkan, maksudnya untuk dalam bikin ilustrasinya itu sendiri gitu. Kita nggak cuma bisa gambar, tapi ke depannya ketika itu masuk ke ranah karir, bisa nggak ya kita bikin ilustrasi itu menyampaikan sesuatu gitu dari ilustrasi kita. Terus dari warna-warnanya bisa nggak kita menyampaikan sesuatu juga yang bisa ditangkap orang-orang, oh ini tuh ilustrasinya tentang ini, biar kita kayak gini, kayak gitu misalnya ya gitu. Terus kedua, harus suka eksplorasi. Namanya ilustrator, aku yakin sih namanya orang-orang kreatif atau misalnya orang-orang yang ada di ranah kreatif biasanya sih lebih akan senang mengeksplorasi ya gitu. Dan ini tuh penting banget untuk mengembangkan kita ke depannya, mengembangkan karir kita ke depannya gitu. Karena kita nggak mungkin akan stuck di situ. Kita pasti pengen nyobain hal-hal baru, pengen menjual hal baru, terus kita pengen pokoknya ingin nggak stuck aja di situ gitu. Nah, untuk yang ketiga dari eksplorasi itu sendiri, yang ketiga ini juga penting banget, yaitu mengenali diri sendiri. Maksudnya apa sih mengenali diri sendiri itu gitu? Jadi sebenarnya kalau dari aku sebagai ilustrator, mengenali diri sendiri itu tentang kita bisa lihat gitu kemampuan kita itu skill-nya apa aja sih dalam membuat ilustrasi ini. Apa yang perlu dikembangin. Kita berapa lama sih bikinnya. Apa sih yang bikin kita mood sama nggak mood. Terus waktu kita nanti masuk ke dunia kerja, kira-kira ketika kliennya minta ini itu kita bisa nggak ya nyesuaiin. Terus ketika briefnya, kan nanti kalau misalnya kita masuk ke ranah ranah kerja itu kan pasti banyak ya orang-orang nanti ngasih brief. Aku pengen ilustrasinya kayak gini, menceritakan kayak gini, ada elemen-elemen A, B, C, D gitu. Gimana kita cara nerjemahin apa yang diinginkan klien ke kita gitu. Terus gimana cara kita bisa communicate keinginan kita atau menghubungkan apa yang klien inginkan dan kita inginkan. Jadi gimana caranya kita dealing dengan semua hal yang sebagai ilustrator gitu ya. Nah, itu tuh penting banget nanti akhirnya menentukan
harga dari ilustrasi kita, menentukan juga kita pengen punya style yang seperti apa, terus nanti juga dari situ kita jadi tahu market kita mau kemana, terus dari situ kita juga jadi lebih efisien misalnya, karena kita udah tahu, oh aku sukanya gambar A, aku sukanya gambar B, berarti aku mau fokus ke sini aja, aku mau ngembanginnya kayak gini, nah itu nanti juga ngaruh ke secepat apa kamu mengerjakan pekerjaan kamu di ranah profesional. Nah, seperti itu. Itu penting banget. Apalagi kalau misalnya nanti sebagai ilustrator memutuskan untuk menjadi freelance ya. Freelance tuh lebih kompleks sih sebenarnya. Gitu. Nah, untuk memilih jalur apa untuk karir ilustrasinya itu sambungan dari mengenali diri sendiri. Memilih seperti apa nanti itu sebenarnya ini ilustrasi kamu itu mau dibawa kemana sih gitu. Oke. Nah, ketiga ini adalah different illustrator, different experience, different goals gitu. Nah, jadi tuh kadang tuh ada ya pengalaman-pengalaman di mana sebagai ilustrator tuh kita jadi kayak suka membanding-bandingkan gitu. Ya, tapi membanding-bandingkan diri dengan ilustrator lain ya gitu. Padahal kita tuh kayak punya pengalaman-pengalamannya sendiri yang akhirnya ngebentuk ilustrasi kita, dan kita tuh juga punya nilai-nilai sendiri untuk ilustrasi kita gitu. Jadi kayak nggak usah terlalu nggak usah terlalu kepikiran, nggak usah terlalu kayak minder atau merasa nggak bisa dibandingin ilustrator lain gitu. Padahal jalurnya aja tuh udah beda-beda gitu, belum tentu sama gitu. Yang penting kita tuh mau belajar aja gitu. Oke, kita langsung lanjut. Nah, ini karena aku di sini sebagai freelance ilustrator, di sini ada hal-hal yang harus disiapkan sebagai freelance ilustrator. Nah, ini aku ada beberapa pembahasan yang ada di yang sebelumnya tadi aku bilang gitu ya. Tapi ini pertama juga yang untuk soft skills itu yang perlu dibangun itu udah pasti communication, flexibility, gimana kita caranya fleksibel nih sama klien kita gitu. Terus harus disiplin karena kita manage semuanya sendiri. Jadi gimana caranya kita harus bisa menentukan kapan kita harus ngerjain, kapan kita harus misalnya membalas chat, atau misalnya kita ngasih briefnya harus kayak gimana. Terus dari sketsa, terus proses coloring, dan semua prosesnya mau dibicarain dan dikasih ke kliennya tuh kapan aja gitu. Sebenarnya harus banget bisa belajar untuk hal itu gitu. Dan itu nggak gampang, dan buat aku sendiri pun aku juga jatuh bangun untuk manage-nya. Jadi emang itu tuh perlu takes time banget gitu. Jadi kalau misalnya mau seperti itu, emang kita harus berani mulai dulu, baru kita ngalamin apa yang kita alamin selama jadi ilustrator, entah itu dari time management kita yang mungkin lagi jelek, terus kita harus perbaikin. Terus juga kedisiplinan kita yang tadinya kayaknya ayo udahlah ntar juga bisa, itu tuh juga harus lama-lama harus diperbaiki gitu, hal-hal yang sebenarnya ngebangun kita untuk jadi mandiri sebagai freelance ilustrator gitu. Komunikasinya ke klien gimana, itu kita harus banyak belajar, nggak cuman pengalaman aja, kita juga belajar dari orang-orang lain. Terus empati ini juga penting banget. Empati itu apa maksudnya? Empati itu adalah mendengarkan apa sih maunya klien gitu. Itu udah pasti. Namanya misalnya kalau menjadi freelance ilustrator kan kita berbisnis ya istilahnya gitu. Nah, di situ tuh kita tuh harus bisa ngedengerin apa sih maunya orang yang pengen kita bikin, jangan sampai hasilnya dia kecewa gitu. Kadang kan menurut kita bagus, menurut dia enggak gitu. Kita tuh kadang kekeh atau misalnya terlalu berpegang teguh sama yang menurut kita bagus, padahal menurut dia belum tentu itu sesuai. Jadi kita harus kayak saling communicate soal itu, dan juga harus mendengarkan aja apa sih pengennya gitu, pengennya warnanya seperti apa. Jadi harus diasah.
Growth mindset itu juga. Growth mindset itu maksudnya adalah kita tuh jangan sampai terlalu ada di zona nyaman. Jadi kita juga harus men-challenge diri untuk mengeksplorasi hal-hal baru di luar yang mungkin bisa memberikan keuntungan sama ilustrasi kita gitu. Jadinya ilustrasi kita lebih menjual, lebih menarik, lebih banyak ngasih sesuatu ke klien, dan akhirnya tuh nanti kita bisa bikin ilustrasi kita tuh bisa kerjasama dengan apa aja gitu, dan bisa pokoknya jadi nilai plus lah ya gitu. Work ethic ini juga penting. Work ethic itu maksudnya lebih ya secara umum ya, work ethic gimana disiplin, terus gimana deal sama orang dan lain-lain. Itu yang harus dikuasai. Ini basic banget. Tapi emang untuk ngebuildnya nggak gampang. Aku pun juga kayak gitu, nggak gampang banget. Jadi jangan khawatir, yang penting jalanin dulu dan mulai track apa yang harus dikurangin, apa yang harus diperbaikin, seperti itu ketika kita mulai jadi freelance illustrator. Memahami diri sendiri itu tadi aku udah cerita sebelumnya ya, udah paham. Jadi gimana kenapa kita harus memahami diri sendiri, itu adalah kita emang bener-bener dalam ilustrasi itu harus tahu gitu, kita tuh moodnya ngerjainnya harus kayak gimana, terus gimana caranya ketika lagi deadline, terus kita lagi bener-bener nggak pengen gambar, kita harus ngatasinnya gimana gitu. Itu tuh harus cari tahu banget, kita harus cari tahu diri sendiri gimana nih biar kita semangat lagi, biar gambarnya bagus lagi. Apakah harus lihat referensi terus, atau harus jalan-jalan dulu, atau harus nonton dulu, atau harus ngobrol sama orang biar dapat ide baru. Nah, itu kita harus mengatasi itu, karena hubungannya adalah nanti gimana caranya kita bisa tepat waktu atau bisa memenuhi keinginan klien gitu untuk proyek ilustrasi kita. Terus yang hal yang lain lagi tadi itu udah aku jelasin, itu berpengaruh banget sama nanti ketika kita tahu kita tuh pengen sukanya gambar A, atau misalnya kayak aku sukanya gambar bunga-bunga, ya udah aku kembangin aja ilustrasi bunga-bunga aku untuk nanti misalnya ternyata bisa peruntukannya untuk brand atau produk yang lebih misalnya produk-produk wanita gitu. Nah, nanti aku punya tujuan nih, aku tuh pengen nanti ilustrasi aku tuh bisa kerjasama sama brand ABCD yang misalnya menjual parfum atau skincare, misalnya kayak gitu. Terus akhirnya kedua, ternyata bisa nih nanti dikembangin ke buku. Kalau misalnya nanti suatu hari aku dapat project, aku bisa bikin project buku sama kerjasama sama orang yang misalnya dia tuh fokus nulisnya bukunya tentang mental health kayak gitu. Nah, itu nanti menentukan tujuan karir kita ke depannya. Nah, yang ketiga, setelah kita tahu nih kita tuh kayak gimana, kita tuh harus bikin roadmap atau mind map. Nah, ini kurang lebih ini tuh penting banget, soalnya kita jadi tahu ya. Jadi aku waktu itu pernah bikin mind map. Ini sebenarnya general, tapi bisa juga dipakai buat teman-teman buat nentuin. Misalnya ntar dari skills yang kamu punya. Waktu skills yang kamu punya ini di ilustrasi itu kamu ke arah mana? Misalnya anime, atau misalnya skill ilustrasinya lebih ke skill ilustrasi yang gambar-gambar yang lebih ke gambar anak-anak, atau ilustrasinya tuh ternyata lebih ke ilustrasi yang cuman hitam putih, atau ilustrasinya lebih ke feminim banget. Nah, kamu harus memahami itu. Pertama, skills yang kamu punya tuh apa sih gitu. Nah, minat-minat dan pengalaman kamu ini apa aja gitu. Minat-minat ini sama pengalaman-pengalaman ini dibangun setelah kamu udah mulai gitu ya, udah mulai mencoba kerja sama lembaga A, lembaga B, kamu udah nyobain kerja untuk brand apapun, atau kamu kerja dari hal-hal kecil aja, misalnya ngerjain apa sih kayak pesanan-pesanan orang. Nah, kamu udah punya basic itu, terus nanti kan kamu jadi tahu gitu nanti pengennya kayak gimana, terus kamu pengen kontribusi si ilustrasi ini tuh
ntar kemana sih gitu. Terus nanti kamu terus ini ada list mimpi-mimpi. Nah, list mimpi-mimpi ini juga kamu pengennya ke depannya seperti apa. Terus ada nih kesempatan A, kesempatan B, ini juga harus diingat nanti waktu kalian gitu ya, kalian memilih jalur ilustrasi ini, ada kemungkinan kesempatan apa aja nih, kesempatan A, kesempatan misalnya kayak sekarang aku banyak banget jadinya kayak misalnya kerja sama Amazing, kerja sama dengan beberapa tempat les untuk jadi guru seni gitu misalnya. Atau aku juga akhirnya juga bisa kerja sama brand untuk bikin merchandise-nya mereka, dan kesempatan lain malah ketemu sama penulis-penulis yang keren yang udah nerbitin buku mereka gitu. Terus berpotensi ini tadi udah termasuk kesempatannya. Terus habis itu nanti akan bertemu dengan orang-orang seperti apa, itu seperti yang aku tadi jelasin. Kita maunya ketemu sama orang-orang seperti apa sih yang misalnya juga bikin kita berkembang gitu. Itu juga mempengaruhi arah market ilustrasi kamu dan goals lainnya. Oke, lanjut. Nah, ini kurang lebih kenapa aku pilih ilustrasi gitu ya. Ini tadi kan di awal aku udah menjelaskan sedikit kenapa aku pilih ilustrasi, tapi ada hal-hal yang lebih dalam lagi. Pertama, aku emang orangnya aku suka storyteller gitu ya. Jadi aku sebagai pekerja kreatif, aku emang punya banyak ide, terus jadi aku ingin share atau mengekspresikan apa yang ada di kepala aku, dan wadah untuk storytellingnya itu antara lain adalah dengan menggambar atau membuat ilustrasi. Jadi aku biasanya menumpahkannya itu ke dalam ilustrasi aku. Jadi kalau misalnya kalian buka IG atau Instagram aku, itu kalian bisa ngelihat aku tuh suka banget bikin ilustrasi-ilustrasi yang ada quotes-quotes-nya. Nah, itu tuh sebenarnya salah satu bentuk ekspresi. Dan kayaknya ilustrator-ilustrator lain juga banyak yang seperti itu gitu. Itu juga jadi wadah mereka bercerita, terus mengeluarkan ide-ide mereka gitu. Terus it's always give me a spark. Jadi dari dulu bahkan sampai sekarang kayaknya aku nggak pernah berhenti suka sama ilustrasi. Jadi kayaknya kalau misalnya ngelihat Pinterest gitu ya, atau ngelihat orang-orang yang senang sama dunia ilustrasi, itu aku selalu happy melihatnya. Wah, ternyata ilustrasi itu, karena ilustrasi itu indah banget gitu ya, kadang ternyata bisa nanti dijadiin produk-produk yang seperti apa, dan bisa menghasilkan karya-karya yang seperti apa, dan itu tuh selalu bikin aku happy, bahagia untuk ngerjainnya. Jadi itulah juga salah satu kenapa akhirnya mau kayak gimana pun aku selalu milih ilustrasi. Meaningful tuh sebenarnya salah satunya kayak apa yang aku kerjakan dan aku lakukan di peran aku sebagai ilustrasi gitu. Nah, kayak di IG tadi yang aku bilang, aku biasanya sering bikin quotes, ilustrasi dengan quotes. Nah, kadang tuh emang itu tuh hal-hal yang kecil, tapi ternyata buat orang-orang tuh jadi sesuatu yang bikin mereka semangat ya. Nah, makanya aku tuh senang banget bikin ilustrasi-ilustrasi yang ada quotes-nya tuh karena itu. Terus di sisi lain ternyata aku juga pernah volunteer, dan aku senang banget ilustrasi-ilustrasi aku tuh juga ngasih dampak gitu ke tempat di mana aku volunteer. Waktu itu aku sempat volunteer di TPA, kayak tempat pengajian untuk anak-anak, dan aku suka banget bikin kayak worksheet-nya untuk gambar-gambar dan bikin logonya dan segala macam, dan itu tuh cukup ngasih aku kepuasan setelah mengerjakannya. Nah, alasan lain adalah give you space to be creative and learn more. Jadi ilustrasi itu seperti yang tadi udah aku jabarkan, dunia ilustrasi itu luas banget arahnya. Kita bisa jadi apa aja ketika kita udah bisa ilustrasi. Kita bisa explore untuk bikin bisnis sendiri, kita bisa explore untuk kerjasama dengan brand, kita bisa explore untuk kerjasama dengan penulis, dan bisa explore untuk kerjasama dengan orang-orang yang bikin kita tertarik gitu. Dan itu tuh ternyata nggak disangka-sangka
kedepannya bakal kayak gitu. Kalau dulu sih aku sebenarnya nggak terlalu paham nantinya sebagai ilustrator seperti apa. Ternyata kalau semakin kesini udah ada sosial media dan segala macam, ternyata kesempatannya semakin banyak gitu, semakin terbuka luas gitu teman-teman. Terus love to connect with many people, yaitu seperti tadi, aku senang ketemu orang-orang baru, orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran baru, dan akhirnya juga bisa kerjasama untuk bikin sesuatu, dan ternyata seru dan menyenangkan, dan itu jadi poin plus kenapa aku pilih ilustrasi. Lanjut. Nah, ini aku akan sedikit memperlihatkan proses aku mengerjakan ilustrasi. Biasanya aku akan memulai dari sketch dulu. Nah, tapi sketch-nya ini pun kalau misalnya pas aku lagi bikin ilustrasi itu harus sketch yang udah kelihatan bentuknya. Kenapa? Karena biar lebih memudahkan untuk memberikan warna gitu. Jadi nggak pusing lagi untuk aduh nanti aku harus bikin seperti apa ya bentuknya. Jadi harus udah jelas dulu sketch-nya seperti apa baru aku masuk ke coloring gitu. Nah, biasanya kalau misalnya ke klien itu aku juga pasti gitu prosesnya. Pertama aku sketch dulu, terus aku tunjukin ada revisi atau enggak. Setelah oke, baru aku lanjut ngasih tone warna base-nya, terus aku kasih lagi ke klien, udah oke, baru aku finishing. Dan pas finishing-nya itu aku liatin klien, mereka happy apa enggak. Dan kalau misalnya mereka happy itu aku seneng banget sih kalau si ilustrasi yang aku bikin bener-bener bikin mereka puas. Ini kurang lebih proses pewarnaannya. Ini waktu itu sempat, sebelumnya aku juga bikin kelas food illustration. Nah, ini kurang lebih sekilas prosesnya. Kalau teman-teman mau lihat. Dan berikutnya aku mau ngeliatin sekilas project-project yang udah aku kerjain ya. Ini dulu biasanya, sampai sekarang aku biasanya mengerjakan kadang wedding illustration. Jadi kalau misalnya ada yang mau bikin couple illustration, itu aku menerima pesanan itu, jadi aku bikin seperti ini. Dan beserta dekorasi-dekorasinya. Aku suka banget bikin-bikin kayak gini. Terus kemudian ini ilustrasi bunga. Nah, aku tuh emang suka banget ilustrasi bunga atau ilustrasi-ilustrasi yang feminim gitu. Nah, dari sinilah karena mungkin bentuknya yang dinamis dan bisa dieksplor kali ya. Jadi aku tuh suka banget mengeksplorasi bentuk-bentuk bunga dan hasilnya seperti yang kalian lihat di depan. Terus dulu pernah diajakin sama temen yang ada di penerbit buat project buku Kamus Rasa. Jadi ini yang penulisnya adalah Mbak Sarah Diorita. Jadi kalau kalian tahu Mbak Sarah Diorita ini tuh istrinya salah satu anggota Sheila on 7. Namanya Mas siapa ya? Aku lupa. Nah, dia tuh suka banget menulis di blog tentang lifestyle, dan aku waktu itu happy banget ngerjain projectnya dia tentang gaya hidupnya dia, yang dia suka bikin cold press juice, terus dia suka jalan kaki, dan dia tuh half Prancis sama half Indonesia. Jadi dia menceritakan gimana sebagai orang Indonesia tapi juga membawa value-value atau nilai-nilai dari budaya Prancisnya dia yang dibawa sama ibunya gitu. Apa aja sih yang menarik, entah itu dari gaya hidupnya dia, cara dia membesarkan anak, dan lain-lain. Gitu. Terus ini jadi aku juga aku tuh sekarang kerja sama brand skincare, dan aku biasanya juga ngerjain merchandise-nya mereka, entah dari postingan sampai stiker, tumbler, dan lain-lain. Kalau ini waktu itu aku sempat bikin cover book untuk buku antologi, jadi ada kumpulan orang-orang yang pergi ke Australia dan mereka berusaha thriving di sana, dan mereka menulis itu dengan cerita yang pendek-pendek, terus aku bikin covernya. Kalau yang ini juga waktu itu, karena aku sebenarnya kemarin sempat
tinggal dan sekolah di Melbourne ya. Jadi aku juga sempat yang aku bilang volunteer di TPA-nya, namanya TPA Brunswick. Aku bikin logonya, aku bikin karakter-karakter anaknya, aku bikin pattern buat tote bag. Jadi kayak buat yang ini yang di bawah ini jadi kayak pattern untuk tas belanja gitu. Terus aku juga kayak kadang bikin worksheet-nya gitu untuk keperluan sekolah. Nah, ini waktu itu karena aku juga suka ilustrasi makanan, aku bikin waktu itu proyeknya bikin ilustrasi kue-kue untuk sebuah bakery. Terus aku juga ikut sekarang nih aku tinggal di Kalimantan Timur, Samarinda, dan sempat sempat ikut pameran namanya Samarinda Design Hub. Jadi emang sebuah komunitas desain di sini, dan aku membuat ilustrasinya itu menampilkan budaya-budaya Kalimantan Timur gitu. Ini beberapa motivational quotes atau ilustrasi-ilustrasi yang biasanya aku bikin. Nah, oke. Udah kurang lebih seperti itu ilustrasi yang project-project yang aku bikin. Nah, di akhir untuk sebagai ilustrator, aku perlu mengingatkan bahwa setiap masing-masing individu, artis atau ilustrator itu kan kompleks ya. Kita manusia tuh kompleks banget gitu. Kita tuh emang tumbuh di lingkungan dan background yang beda, kita punya preferensi yang berbeda, punya cara belajar dan referensi yang berbeda juga, tergantung kepribadian, terus kayak apa yang kita konsumsi kayak film mungkin, atau buku-buku yang kita baca, musik. Nah, pasti kita tuh punya keunikannya masing-masing, dan kita punya proses atau progresnya masing-masing gitu. Walaupun misalnya antara satu sama yang lain ada kemiripan gitu ya, tapi yang paling penting adalah nggak minder, dan kalau misalnya kalian adalah orang yang baru memulai atau terjun di dunia ilustrasi, yang harus diingat banget adalah jangan minder dulu, mulai aja, terus nikmatin prosesnya. Mengerjakannya karena emang suka, karena emang seneng di bidang itu, nggak usah peduliin kanan kiri, nggak usah peduliin karya orang lain yang udah wah gitu. Kita fokus sama gimana cara kita ngembangin ilustrasi kita aja gitu. Karena kadang aku sering banget dapet komen-komen atau cerita-cerita dari teman-teman yang waktu mau mulai mereka tuh minder duluan karena kayaknya kok udah telat ya, atau misalnya orang-orang lain tuh lebih bagus. Enggak juga, namanya rezeki kan bisa kita kan punya rezekinya sendiri-sendiri ya gitu. Terus kita juga punya progres dan prosesnya masing-masing. Jadi kita kayak kalau misalnya kita emang udah suka, kita udah tahu mau kemana, kita nikmatin aja proses di bidang ilustrasi ini gitu. Jadi jangan pernah berhenti untuk eksplorasi. Gitu deh. Terima kasih. Silakan untuk pertanyaan-pertanyaannya buat teman-teman yang mau nanya, mungkin diserahkan kembali ke Mas Viga ya. Mas Viga masih di mute. Oke, udah ada suaranya ya Kak? Iya. Oke, itu dia tadi penjelasan dari Kak Faiza mengenai dunia kerja ilustrator. Sangat memberikan insight baru ya teman-teman pembahasan yang disampaikan tadi. Gimana teman-teman, udah gak penasaran lagi dong tentang dunia kerja ilustrator atau mungkin malah makin penasaran buat jadi ilustrator? Nah, kali ini kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi teman-teman yang mau bertanya dan sudah mempersiapkan pertanyaannya bisa langsung tulis di kolom Q&A. Oke, langsung aja ya. Oke, di sini ada pertanyaan nih Kak. Ya. Kak Caca dari Kak Katarina Heni. Adakah cara mendapatkan ilustrasi gambar harus pergi ke tempat-tempat khusus, ke laut, atau ke gunung? Ini maksudnya mendapatkan inspirasinya gitu. Ya, kayaknya Kak ini. Mendapatkan inspirasinya itu harus pergi ke tempat-tempat khusus gak nih gitu? Pertama kalau inspirasi sekarang digital dan banyak banget sumbernya gitu ya. Jadi nggak usah repot-repot
pergi ke laut atau ke gunung, biasanya aku ngeliatnya Pinterest aja atau misalnya di YouTube aja sih, pengennya seperti apa. Atau di IG juga aku biasanya nge-save-in referensi dari orang, tapi referensi itu bukan buat dijiplak ya, tapi lebih ke referensi aja, kita pengen warna yang seperti apa, ada ide-ide elemen yang seperti apa gitu. Nah biasanya kalau misalnya mau ke laut atau ke gunung gitu, itu kalau udah stuck banget, terus butuh inspirasi atau butuh jalan-jalan gitu, nggak apa-apa kalau ke laut sama ke gunung. Karena itu Oke. bakal refreshing sih, maksudnya itu bener kalau misalnya ke laut dan ke gunung tuh bisa juga dapat inspirasi, karena itu salah satu cara jalan-jalan refreshing otak, dan mungkin dari situ kita jadi lebih dapat gambaran, iya aku pengen bikin ilustrasi kayak gini gitu misalnya. Oke, kayaknya ada pertanyaan lagi nih dari siapa ini ya? Gak ada namanya sebetulnya. Oke, langsung jawab aja. Halo Kak, makasih banget penjelasannya. Aku mau tanya nih, suka bingung sih cara mulai buat dapetin projectnya itu gimana ya? Misal pengen jadi ilustrator book cover, gimana cara dapetin projectnya itu Kak? Itu katanya. Untuk dapetin projectnya ya. Nah, kalau untuk dapat projectnya sendiri itu kalau dulu mungkin aku masih gampang ya dapatnya. Kalau sekarang mungkin kita tuh banyak banget sebenarnya saingan. Cuman yang paling penting sekarang itu adalah kita sering mengetuk pintu sih. Jatuhnya tuh kayak mengetuk pintu atau kita kayak kirim email, menawarkan jasa ilustrasi, emailin penerbit satu-satu, orang-orang yang potensial jadi penulis dan segala macam itu kita kirimin semuanya satu-satu, dan itu tuh dia bakal nanti kalau misalnya ternyata dia butuh, dia bisa menghubungin kita. Terus kedua tuh kita udah pasti banget harus sering update di Instagram kita sendiri gitu. Sempetin dari mulai gambar yang simple sampai yang rumit. Dan kita tuh itu jatuhnya jadi kayak portofolio ya. Terus kita dari situ kita up terus, entah kita bikin ads, ilustrasi kita untuk keperluan apa aja, dan karena sekarang udah mainnya apa ya, kita apa namanya, ada SEO ya kalau nggak salah tuh namanya, apa ya, SEO itu pokoknya intinya tuh memaksimalkan apa sih, sosial apa ya, aku lupa lagi. Jadi pokoknya intinya kita memaksimalkan kayak AdSense gitu-gitu, yang yang ada di sosial media kayak Facebook, entah di Google atau entah di Instagram atau di TikTok, itu kita maksimalin. Karena itu penting banget. Pokoknya ini tuh intinya kalau misalnya kita kan berarti itu mau jualan ya gitu. Nah, kita promosiinnya dari situ. Atau misalnya kita bikin kayak project-project pribadi, nanti kita misalnya tag beberapa media misalnya. Terus mungkin kalau misalnya mereka repost, itu juga kita cukup dapat exposure. Atau cara lain adalah kita ngajakin kerjasama sama orang. Aku dari dulu caranya kayak gitu sih. Oke Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Rizal Saputra. Kak, maaf mau tanya, tadi sempat kan kakak ngomong kalau kakak udah punya banyak klien, salah satunya buat buku. Nah, pertanyaan saya, apakah kakak itu mendapatkan klien atas usaha sendiri atau ada agensi? Lalu jika buat buku seperti kakak yang full illustration itu, apakah kakak dapat royalti selanjutnya? Terima kasih sebelumnya. Oke. Nah, kalau untuk yang pertanyaannya Rizal ini kan tadi aku udah sempat ngejelasin sedikit kalau aku cara mempromosikannya seperti itu. Tapi ada juga yang biasanya mereka melalui agensi. Ada beberapa ilustrator yang dia tuh pakai agensi gitu. Nah, biasanya tuh memang dia tuh jatuhnya kayak harus ngirim CV atau porto dulu ke agensi tersebut. Terus kalau agensinya tertarik, dia bakal menghubungin dan mengelingkan atau menghubungkan kalian sama potensial kayak orang-orang yang penulis-penulisnya gitu ya. Nah, untuk saat ini untuk kayak royalti gitu-gitu sebenarnya nggak ada sih. Itu kayaknya tergantung bentuk kerja samanya seperti apa. Tapi kalau sama penerbit atau misalnya kayak sama orang gitu, biasanya ya udah beli putus di ilustrasinya, sehingga ketika kamu bikin harga ilustrasi itu harganya harus make sense. Biasanya antara 700 sampai 1 juta ke atas itu. Kurang lebih seperti itu sih. Terus tadi apalagi ya? Dia udah ya. Untuk Rizal itu, tadi pertanyaan lalu, jika buat buku seperti kakak yang full ilustrasi, apakah kakak dapat royalti selanjutnya? Enggak. Kalau yang untuk aku sih enggak.
Cuman ya itu tadi biasanya lebih banyak itu beli putus sih, gitu. Tergantung kerjasamanya. Udah. Next pertanyaan dari Adi Sena Pudyaswara. Halo Kak, tempat atau cari klien atau penerbit untuk yang membutuhkan ilustrasi cover book di mana ya Kak? Apakah harus real time langsung mempromosikan diri ke toko atau ada website andalan? Biasanya harus aktif sih, kayak tadi aku bilang harus aktif ke approach si penerbitnya. Jadi benar-benar misalnya di Instagram tuh ada penerbit apa aja, itu di chat aja satu-satu, entah dari Instagramnya, entah dari emailnya, atau orang-orang yang punya potensi jadi penulis atau emang penulis-penulis yang udah menerbitkan buku. Nah, itu di approach aja semuanya. Dan ads. Jadi dua hal itu cukup sih untuk nyoba gitu. Terus kita pokoknya udah ads kayak gitu, porto kita juga yang misalnya di sosial media atau di tempat kita biasa punya porto itu juga harus udah komplit atau udah harus lengkap gitu. Ini ada pertanyaan singkat nih Kak nih dari Gun. Pakai software apa aja ya Kak? Kalau software, aku karena pakai iPad, aku pakainya Procreate sih. Tapi ada juga beberapa yang pakai tab itu, dan bisa pakai namanya Clip Studio Paint atau Adobe Photoshop juga bisa. Nah, kalau dari dulu aku pakainya Clip Studio Paint, cuman sekarang karena pegangannya iPad, jadi aku pakainya Procreate. Itu udah cukup sih karena ilustrasi aku tuh lebih ke yang lebih ke printable, bukan skalanya itu yang bukan yang gede banget. Jadi menurut aku itu cukup. Next question ya Kak dari RLN atau ini nih. Halo Kak, untuk pemilihan warna yang tepat gimana ya? Agak susah soalnya padu padan warna katanya. Nah, kalau misalnya pemilihan warna yang tepat, biasanya aku cari referensi dulu sih. Kalau misalnya dulu aku tuh udah punya istilahnya, kadang kan kita sebagai ilustrator punya template sendiri ya, yang udah ada di kepala kita, udah ada di otak kita gitu. Cuman kadang kan nggak mungkin kita pakai warna itu terus gitu, kita harus develop lagi. Nah, biasanya aku simple caranya adalah cari kombinasi warnanya itu dari Pinterest gitu. Jadi aku kumpulin beberapa referensi, ini warnanya apa aja nih yang pas dan cocok dan nggak aneh gitu masuknya, dan punya yang seperti aku bilang tadi tuh ada pesan tertentu yang pengen aku sampaikan di ilustrasi aku. Nah, aku ambilnya dari situ, terus aku coba-coba di beberapa ilustrasi aku pas apa enggak, terus aku kombinasikan lagi sama warna lain misalnya kayak gitu sih prosesnya. Oke. Tuh pertanyaan selanjutnya ya Kak Moji. Ada dari Keisha S. Halo Kak, thank you banget untuk sharing-sharingnya. Kira-kira gimana caranya tahu style kita? Ya, untuk tahu style kita itu gimana ya Kak? Jadi kalau misalnya tahu style kita itu gimana, ya sebenarnya yang kita bikin itu udah style kita ya, cuman kita kan pengen develop misalnya gitu, pengen style seperti apa. Nah, biasanya ilustrasi yang kamu jadiin referensi itu akan mempengaruhi style kamu gitu. Jadi misalnya kamu sekarang sebenarnya yang kamu sekarang misalnya kamu udah gambar gitu, itu tuh kamu udah punya style sebenarnya, udah punya style kamu sendiri. Tapi pasti kamu kan pengen develop lagi ya, pengen lebih bagus lagi, dan kamu pasti punya referensi-referensi. Nah, itu kamu harus sering latihan dari referensi-referensi yang kamu suka itu. Terus nanti kamu pasti jadinya kegabung sama style yang kamu punya sekarang. Nah, nanti itu jadi style autentik kita akhirnya gitu. Oke, mantap. Pertanyaan selanjutnya, ini nggak ada namanya Kak, Anonymous. Bagaimana cara menghadapi rasa takut akan kanvas putih kosong saat memulai menggambar? Dan bagaimana agar tidak gampang bosan atau nyerah karena bingung memilih warna selama berjam-jam? Nah, kalau yang ini itu, aku juga sempat ngerasain hal-hal kayak gini. Jadi emang kayak kadang tuh pas mau mulai tuh kadang, aduh, gimana ya, udah bingung duluan gitu. Nah, saran aku adalah kamu mulai aja dulu dari gambar-gambar kecil gitu. Nanti setelah gambar-gambar sederhana itu kamu berhasil nyelesain, nanti akhirnya kamu jadi pengen gambar terus. Biasanya sih aku gitu. Jadi kayak otak kita tuh jadi kayak dipancing.
dipancing buat senang menggambar sesuatu. Aku biasanya itu salah satu trik yang aku bikin ke diri aku sih, karena aku juga kan harus mau nggak mau menyelesaikan kerjaan ya gitu. Nah biasanya kayak gitu triknya harus dipancing dulu misalnya, atau enggak lihat-lihat dulu referensi, kok kok ini gambarnya bagus ya, aku gambarnya menarik ya, aduh pengen bikin deh gitu. Atau dari gambar-gambar menariknya, kalau kamu yang ribet itu terlalu bikin kamu overwhelmed, kamu bisa dari gambar-gambar sederhana tapi dia punya warna atau karakter menarik. Nah itu kamu coba tiru aja, tapi bukan berarti jiplak ya. Ingat pokoknya jangan sampai menjiplak, tapi coba kamu lihat terus kamu iseng pelajarin pelan-pelan, bikin lama-lama itu jadinya kamu akan otak kamu jadi akan pengen explore lagi. Nah, terus juga kedua, kamu juga cari warna-warnanya itu, misalnya kamu agak bingung atau pusing mengkombinasikan warna, itu yang paling pertama ya udah paling gampangnya aja cari kombinasi warna yang udah ada deh. Karena itu sekarang tuh udah banyak banget, dan kamu tinggal kayak lihat-lihat ini yang mana ya yang kombinasinya warnanya bagus, dan akhirnya nanti kamu mix atau coba-coba sendiri sama warna yang kamu punya gitu. Oke, next pertanyaan lagi dari Anonymous, ini tidak ada namanya. Apa pilihan karir yang tepat untuk ilustrator pemula atau newbie? Apakah open commission atau bagaimana ya? Pilihan karir yang tepat untuk ilustrator pemula, nggak apa-apa open commission dulu, itu udah paling tepat sih. Karena dari situ kan kita mulai dikenal ya. Jadi emang pasti kita memulainya bikin project-project kecil-kecilan dulu dari open commission, atau misalnya kerja sama komunitas. Kalau semacam itu nanti dibikin portofolio kita semakin banyak dan semakin dikenal sama orang. Oke, next pertanyaan dari Ani. Aplikasi ilustrasi yang pertama dipakai sampai yang sekarang apa, Kak? Kalau yang pertama banget itu dulu aku karena punyanya Pentab, itu aku pakai Adobe Photoshop. Terus lama-lama aku udah mulai belajar tuh kenalan sama software-software baru. Terus akhirnya aku nyobain Clip Studio Paint. Clip Studio Paint tuh enak juga. Nah, untuk teman-teman yang lain mungkin udah ada yang nyobain Adobe Illustrator segala macam, dan itu juga boleh dicoba. Terus baru sekarang aku pakai iPad, aku pakai Procreate. Tapi intinya adalah waktu pakai software itu kita pilih atau cari yang paling kita nyaman bikinnya gitu. Entar dari pemilihan brush, apakah nanti gimana sih cara pemakaian si aplikasinya itu bikin kita nyaman, dan kita kayak udah cukup pakai itu, simple apa enggak, itu mempengaruhi cara kerja kita sih sebenarnya. Jadi kita explore aja dulu software-software kalau misalnya baru mau mulai gitu. Oke, next pertanyaan Kak dari Diki Wahyudi Putra. Aplikasi untuk pemula. Mungkin ini rekomendasi mungkin Kak. Rekomendasi aplikasi untuk pemula. Apa ya kira-kira gitu? Pengguna HP Android itu biasanya aku lupa deh. Kayaknya pasti ada yang apa ya namanya tuh? Aplikasinya aku lupa banget. Mungkin teman-teman bisa ada yang bantu jawab. Biasanya HP Android itu apa? Karena aku lupa namanya. Nah, biasanya tuh orang-orang tuh pakai itu. Fix. Adakah? Oh, Ibis Paint. Iya, bisa. Ibis Paint. Ibis Paint tuh yang paling umum sih kayak buat HP. Medibank juga, iya. Medibank. Oke. Dan sudah terjawab dari siapa tadi? Oke, ini ada pertanyaan dari Anonymous lagi, Kak. Kak, maaf mau tanya, kalau kita tertarik dengan dunia ilustrasi, tapi kita nggak jago menggambar, dan sekalinya menggambar harus sambil lihat contoh. Gimana itu, Kak? Apakah bisa terjun ke dunia ilustrasi? Kayak ini kakak, ini kayaknya tertarik nih, Kak, buat terjun ke dunia ilustrasi. Ya nggak apa-apa, coba-coba dulu aja, karena awalnya tuh yang penting tertarik dulu, kita suka dulu sama bidang yang kita mau selami gitu. Itu penting banget, karena ujung-ujungnya nanti itu yang bikin kita develop atau berkembang gitu dengan apa yang kita kerjakan. Jadi itu penting banget. Jadi harus dicoba ya. Tuh. Oke. Ini dari Mas Bro Production. Yang menarik,
Kalau boleh tahu, siapa ilustrator perempuan favorit kakak dari luar negeri maupun dalam negeri? Terima kasih. Kalau ilustrator perempuan, kalau misalnya di dalam negeri tuh aku banyak ya. Aku tuh seneng banget mengikuti Rachel Ajeng, terus suka banget sama Liunik, Catherine Honesta, yang udah terkenal ya. Catherine Honesta sama Bernadette. Justru kalau dari luar itu, aku tuh sering lupa namanya. Nggak terlalu merhatiin namanya, tapi biasanya aku follow. Cuman yang paling aku inget untuk di dalam negeri tuh, yaitu ya, siapa namanya? Si Rachel Ajeng sih paling aku suka. Karena warna-warnanya itu aku suka banget. Sama karena dia tuh fokusnya ke painting juga. Dan tarikan-tarikan garisnya dan warnanya dia tuh cantik-cantik banget. Aku suka. Oke. Pertanyaan dari Apriliano Adi. Halo, kalau mau bangun porto, biar menarik buat ilustrasi, bagusnya fokus pada satu bidang yang mau dijalani sampai expert, misal konsep art. Apakah bisa masukin project yang pernah kita kerjain seperti fan art illustration atau karakter desain gitu gak ya? Atau dimasukin semua aja yang project pernah kita kerjain? Apakah bisa masukin project yang pernah kita kerjakan? Tergantung kalau misalnya mau buat porto secara umum ya gitu, misalnya di sosial media, itu nggak apa-apa sih kita masukin semuanya. Tapi ketika kita mau ke klien tertentu, kita mau nawarin ke beberapa pihak tertentu, itu harus spesifik. Misalnya misalnya kita mau menawarkan pekerjaan untuk cover book misalnya. Nah, kita harus menyesuaikan porto itu untuk keperluan cover book biar orang tuh bisa lihat, oh kita tuh bisa loh dari brief hasilnya seperti apa. Nah, kayak gitu. Itu penting banget. Jadi kalau misalnya untuk pihak-pihak tertentu itu lebih baik spesifik sih. Jangan dimasukin semua. Jadi biar orang tuh bisa tahu hasil kerja kita itu seperti apa dari briefing yang dikasih gitu. Oke, next pertanyaan. Kak mau tanya bagaimana cara yang biasa kakak lakukan saat mengatasi mood yang selalu naik turun? Terima kasih. Mood swing mungkin kayak ini. Iya, ini banyak banget sih banyak banget yang biasanya mengeluhkan atau mengalami hal ini ya. Itu emang penting banget untuk diatasin. Karena itu ngaruh ke kerjaan. Biasanya kalau udah moodnya nggak jelas, biasanya aku harus cari tempat. Pertama, pokoknya kalau mood itu ngendaliinnya cari tempat yang emang bikin kita nyaman untuk ngegambar. Misalnya kita mau ke kafe, atau misalnya kita mau ke perpus, atau misalnya mau ke tempat-tempat lain lah. Pokoknya tempat yang bikin kita nyaman untuk gambar dan dapat inspirasi. Nah, kalau aku kan misalnya ke kafe aja cukup gitu ya. Kafe yang bersih, yang ada colokannya, yang tempatnya nyaman, butuh kopi ada, terus wangi tempatnya. Nah, itu kan cukup bikin kita mood ya buat mengerjakan pekerjaan. Terus kedua, kalau misalnya udah mentok banget, misalnya bahkan kita udah nyari referensi itu kayak kita udah nggak dapet, kalau secara sains, secara sains adalah kita mungkin bisa dengan jalan kaki. Teman-teman bisa tuh nonton, ini aku selalu rekomendasiin nonton Netflix judulnya Mind. Jadi itu biasanya tuh tentang apa yang ada di belakang otak kita gitu ya. Nah, ada yang episode creativity kalau nggak salah judulnya. Nah, itu tuh dia ngejelasin tuh kita tuh harus ngelakuin apa sih ketika kita lagi art block misalnya. Nah, biasanya tuh jalan kaki itu juga cukup mempengaruhi gitu. Jadi waktu kita jalan kaki kan mungkin badan kita gerak, terus darah kita tuh lebih lancar kah ngalirnya. Nah, jadi di situ tuh otak kita jadi lebih dapat lebih dapat inspirasi atau inspirasi baru tuh masuk gitu. Atau juga bisa dengan minum kopi dan makan hal-hal yang emang baik untuk tubuh gitu. Itu mempengaruhi mood sekali gitu. Terus habis itu kedua juga kita coba setelah proses itu kita juga coba untuk gambar lagi dari hal-hal kecil gitu yang akhirnya bikin kita mood buat
gambar. Maksudnya kita mancing kayak tadi aku bilang tuh ada, kita tuh harus mancing diri sendiri gitu. Kita harus mancing diri sendiri dari gambar-gambar ilustrasi-ilustrasi kecil. Nanti ternyata kita udah nemuin nih titik nyaman ngegambarnya. Akhirnya kita bisa lanjut ke ilustrasi atau gambar-gambar yang lain. Gitu. Oke, mungkin untuk sesi pertanyaannya dicukupkan saja ya, Kak. Oke, kita gimana nih teman-teman? Mungkin ada beberapa yang sudah terjawab ya dari pertanyaan-pertanyaannya. Untuk Kak Faiza, kalau misalkan ingin kepo nih sama Kak Faiza ini bisa langsung saja teman-teman bisa langsung masuk ke IG-nya Kakak, yaitu Kak Carupin ya kalau tidak nggak salah Kak. IG-nya ya Kak Carupin, boleh mampir aja ke IG-nya buat lihat-lihat dan lebih kepo lagi tentang Kak Faiza ini. Ya, nah itu dia teman-teman webinar Classroom X Magic dengan tema Dunia Kerja Ilustrator. Semoga apa yang disampaikan narasumber bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Terima kasih untuk narasumber kita, Kak Faiza. Dan terima kasih juga untuk Meijing dan Hima Dekavi Universitas Nusa Putra. Buat teman-teman, pantengin terus ya IG SCH, karena nanti akan ada giveaway. Jadi tolong terus aja dipantengin biar biar kalian bisa dapat giveaway-nya. Oke, mungkin sekian saja ya Kak Faiza. Terima kasih. Pokoknya saya Viga. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa ikut webinar selanjutnya ya. Baby nonstop, hormon kacau dah pokoknya. Nah, super thanks banget karena finally aku... Hi guys, I'm back! Akhirnya kali ini aku mau share ke kalian kondisi skin aku after lahiran. Sebelumnya nih ya, aku mau kasih tahu kalau after lahiran itu kulit kita wajar nggak semulus biasanya. Jam tidur berantakan, urus baby nonstop, hormon kacau dah pokoknya. Nah, super thanks banget karena finally aku nemu moisturizer yang bisa ngehidrasi skin aku pas lagi kondisi kayak gini. Ini dia si Wardah Hydra Dewy Aqua Day Gel yang berhasil bikin skin aku lembab hingga 72 jam. Mengandung pentavitin, rose oil, bio hyaluronic acid, dan antioksidan yang emang pas banget buat ngejaga skin barrier dan solusi skin yang lagi dehidrasi. Teksturnya tuh gel ringan and watery dan pas diaplikasiin tuh ada efek dingin-dinginnya gitu. Udah gitu gampang nyerap lagi. Enak. Wow. Anyway, ini skin aku after pemakaian semingguan. Kalian bisa lihat sendiri kan, bener-bener life savior aku banget. Hi guys, I'm back! Akhirnya kali ini aku mau share ke kalian kondisi skin aku after lahiran. Sebelumnya nih ya, aku mau kasih tahu kalau after lahiran itu kulit kita wajar nggak semulus biasanya. Jam tidur berantakan, urus baby nonstop, hormon kacau dah pokoknya. Nah, super thanks banget karena finally aku nemu moisturizer yang bisa ngehidrasi skin aku pas lagi kondisi kayak gini.
Ini dia si Wardah Heteros Dewy Aqua Day Gel yang berhasil bikin skin aku lembab hingga 72 jam. Mengandung pentavitin, rose oil, bio hyaluronic acid, dan antioksidan yang emang pas banget buat ngejaga skin barrier dan solusi skin yang lagi dehidrasi. Teksturnya tuh gel ringan and watery, dan pas diaplikasiin tuh ada efek dingin-dinginnya gitu. Udah gitu gampang nyerap lagi. Enak. Wow. Anyway, ini skin aku after pemakaian semingguan. Kalian bisa lihat sendiri kan, bener-bener life savior aku banget.